nggak pakai data. Mereka mengkritik Rasulullah, mereka mengkritik seorang nabi, tidak membawakan data, teman-teman. Itulah faktanya. Sampai detik ini mereka selalu mengatakan, menurut logika saya, menurut pemikiran saya ini nggak pantas. Ya, kalau menurut saya, Anda siapa? Pertanyaannya kan begitu. Apakah Anda itu lulusan doktor profesor tentang agama perbandingan atau tentang siapapun Anda? Kan tidak. Dan apakah Anda punya karya dalam meneliti sebuah tema kedokteran, pernikahan, dan lain sebagainya? Kan enggak. Itu susahnya kita mau berdiskusi dengan orang yang nggak bawa data, lalu dia mengatakan, menurut saya itu nggak pantas. Loh, kamu siapa emangnya? Apakah pendapat Anda itu adalah otoritas kekristenan? Kan tidak. Apakah pendapat Anda itu berpengaruh dalam agama Anda? Kan tidak. Sehingga cara paling maksimal, cara paling objektif dalam berdiskusi, bawakan data. Misalnya pada abad ke-7, aturan kepemerintahan di saat itu tidak pantas, kurang adab, kurang akhlak ketika anak yang umur segini menikah dengan umur segini. Keren kalau ada seperti itu. Atau di dalam Bible tertulis syarat orang menikah umurnya segini. Keren kalau ada aturan umur. Nyatanya sampai detik ini, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru atau bahkan perjanjian modern, tidak pernah ada aturan harus umur berapa dalam menikah. Di dalam Bible tidak ada itu. Sehingga dalam fakta sejarah, Yusuf menikah dengan Maria, ibunya Tuhan, ketika Maria umur 12 tahun dan Yusuf umur 90 tahun. Apakah data itu dari saya? Bukan. Dari sejarah kekristenan yang menceritakan. Oh, itu kan gak tertulis dalam Bible. Suruh siapa Bible gak nulis umur? Akhirnya umur berapapun bisa. Baru lahir pun bisa dinikahi berarti. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, maka muncullah dari Al-Quran namanya ilmu fikih. Di dalam fikih, orang menikah itu minimal dewasa, harus bisa dikumpul. Ya, kumpul satu istri, satu rumah, wabana biha, kayak Rasulullah berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah ketika beliau beranjak dewasa, ketika beliau berumur 9 tahun sudah menstruasi pertama. Keren kalau Al-Quran ada detail, dewasa itu keluar menstruasi. Menurut kedokteran menstruasi itu minimal 9 tahun. Maka kalau sudah menstruasi berarti bisa hamil. Kalau sudah bisa hamil berarti sebutannya itu namanya wanita dewasa, bukan anak kecil lagi. Nah, di Bible kita baca Kejadian, Imamat, Bilangan, sampai Wahyu paling belakang, adakah aturan umur harus berapa? Enggak ada. Giliran mereka mengkritik Rasulullah, kenapa Rasulullah begini? Emangnya di kitab kamu umur berapa? Ya enggak, ini kan enggak pantas menurut logika saya. Kamu emangnya siapa? Kan begitu. Kadang kita berdiskusi itu ada satu yang kita lupakan. Apa? Ngacak. Ngacak yang besar. Maka ketika berdiskusi, bawalah pendapat pakar agar kamu terbukti berdiskusi secara ilmiah, bukan menurut saya. Maka saya di sini berdiskusi membawakan pendapat para pakar agar diskusinya jalan, karena mereka lah yang berpikir tentang kepakaran apa yang mereka ahlinya. Bukan menurut saya. Anda siapa? Kan begitu. Oke, Bang. Jadi maksud Abang berarti anak yang berusia 9 tahun sudah menstruasi bisa kita nikahi gitu loh. Bisa nggak, Bang? Bisa. Sampai sekarang ini loh. Iya. Di titik sekarang di Indonesia bisa ya? Bisa. Loh, kok aneh ya? Izin Maksudnya sedikit saya Ustaz, saya ini kan kere dulu. Re, sekali lagi saya sampaikan ya, kalau kamu keberatan itu bukan keberatan pribadi ya Re, jangan buang-buang waktu kami yang mau belajar di sini. Kan Ustadz Wafi sudah tegaskan berkali-kali, kamu bawa data bahwa secara akademik itu terlarang. Dan yang kamu harus ingat, yang kamu bahas ini Nabi Muhammad SAW loh. Ya, seorang manusia yang berakhlak mulia. Kalau kayak kamu, jangan nikah dengan anak umur segitu. Kamu anak umur 25 tahun aja, jangan-jangan bokongnya nanti kamu sodok. Takut kita ya. Karena akhlakmu belum tentu seperti Nabi kami. Kamu bicara tentang Nabi kami loh. Kami umat Islam kalau ada yang mengikuti Nabi kami, boleh loh nikah sama bayi. Seandainya saya nih ya, punya anak bayi nih, mau Gus Wafi sama anak saya. Sama bayi sih? Loh, anak saya bayi misalkannya, makanya kalau kamu bicara tuh pakai
critical thinking. Misal Gus Wafi, saya tahu akhlak beliau ini sempurna, misalnya baik, misalnya. Saya punya anak, bayi aja, Gus rawat anak saya, jadikan istrinya jenengan. Saya mau pergi ke luar negeri cari kerja, misalnya. Loh kenapa saya tahu Ustadz Wafi kok otaknya enggak? Saya cabul otakmu kok. Kalau kamu nggak mungkin menikah dengan anak umur 10 tahun, karena kamu sodok lubang pantatnya nanti, karena otakmu kotor. Kalau Nabi kami ya akhlaknya mulia, gitu. Siapa yang nikah dulu yang dipertimbangkan? Kalau yang nikah orang kayak kamu, atau gini silakan, Uni, Ustaz. Bang Ray pernah belajar tema niddah dalam keyahudian. Apa itu bang? Gini Bang, saya terangkan ya. Ini Soalnya saya sih dari tadi pingin ngobrol sih, saya juga pingin memberikan masukan apa dan yang saya tahu gitu loh bang. Tapi kan kebanyakan abang-abang di sini yang lebih seolah-olah lebih tahu, lebih ingin untuk memperjelaskan keislaman abang. Jadi silakan bang, saya jadi pendengar aja nggak apa-apa. Gini Bang, di dalam perjanjian lama, itu kan kitab Yahudi. Perjanjian lama kan kitab Yahudi itu. Nah, di dalam perjanjian lama, para rabi Yahudi dan para pakar-pakar di kalangan keyahudian itu mempelajari yang namanya midras. Ada istilahnya midras, ada istilahnya Torah Shebe Alfi, ada istilahnya Torah Lisan, dan lain sebagainya. Nah, ada bab di dalam keyahudian itu namanya niddah. Niddah itu tentang hukum perempuan salah satunya, Pak. Abang mungkin tidak pernah dengar ini ya. Nah, di dalam keyahudian yang namanya niddah itu aturan perempuan menikah minimal umurnya itu 3 tahun, Bang. Minimal 3 tahun. Itu bukan kata saya. Itu pakar Yahudi sejak dulu. Sejak ada perjanjian lama itu memang aturannya minimal 3 tahun. Atau yang Uni Rifa katakan bayi. Ada nggak di Alkitab saya itu bang? Pecah Ustaz. Ada nggak tertulis di Alkitab saya itu bang? Emangnya pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah tertulis dalam Al-Quran? Maksudnya saya tanya tadi yang abang bilang barusan. Ya itulah sana lagi. Gini Bang, ya. Itulah susahnya kita berdiskusi sama teman Kristen. Mereka selalu mengatakan, apakah itu tertulis dalam kitab saya? Kalau nggak tertulis, saya nggak wajib beriman. Padahal pertanyaan mereka, pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah nggak tertulis juga di Al-Quran. Nggak ada itu di Al-Quran. Kan gitu. Anda menodong kita, ya, seolah-olah Nabi Muhammad salah, padahal kasus umur itu nggak tertulis dalam Al-Quran. Tetapi giliran kita kembalikan kepada hukum niddah keyahudian, Anda kan mengaku, oh, Bani Israel rohani, Yahudi rohani kata kalian. Gimana menjadi Yahudi rohani? Yang jelas-jelas kitab niddah saja Anda gak paham. Apakah itu tertulis dalam kitab saya katanya? Kalau di kitab abang, aturan umur malah gak ada, lebih parah itu. Di dalam Bible aturan umur gak ada bang. Maka baru lahir langsung dinikahi boleh kalau dalam Bible. Kenapa? Aturannya gak ada di dalam Bible. Apakah harus umur 17 tahun? Gak ada di dalam Bible bang. Itu sudah mending kita pakai niddah kitab Yahudian 3 tahun baru bisa dinikahi kata orang Yahudi. Lah di kitab abang gak ada aturannya, berarti baru lahir langsung nikah boleh itu. Gimana itu? Saya juga orang ini ya Ustaz ya. Ustaz jadi juga agama Kristen ini ya. Jadi mereka misalkannya kan nggak ada dilarang tuh nikah sama anak bayi. Berarti kalau mereka nikah sama anak bayi mereka nggak berdosa ya Ustaz, kan nggak dilarang kan? Nah, baru lahir pun boleh Uni karena aturan umur gak ada di dalam Bible. Maka ini namanya bukan penginjilan bang, pembiblosan. Ingat Uni, ganti istilah penginjilan itu Uni. Injil berbeda, tetapi pembiblosan. Karena di dalam Bible, ya di dalam Bible itu tidak pernah ada aturan umur itu nggak pernah ada. Maka baru lahir. Betul kata Uni berarti meskipun dalam kandungan, ya dalam kandungan belum lahir pun mau dinikahi langsung sah. Karena aturannya gak ada dalam Bible. Bang, walaupun gak ada aturannya dalam Bible seperti itu yang abang bilang, tetapi kita manusia ini berlogika yang baik bang. Kita kan manusia bukan hewan bang. Jadi kita bisa melihat, kok masa anak bayi, anak yang baru lahir atau anak yang usia berapa tahun harus kita nikahi, kan gak masuk akal. Gitu loh bang.
Berarti Bible lebih rendah daripada logika manusia. Bukan Bible lebih rendah, justru Bible lebih tinggi memberikan kita logika yang baik untuk berpikir Bible aja kebenaran, ada ngatur Bang. aturan umur, masa logika Masa sih manusia menurut mau Abang ngatur kita gimana? harus, setelah di Bible tidak tertulis begitu dan kita harus bisa, berarti seolah-olah bisa menikah bayi, bisa menikah anak, kan nggak logis, Bang, nggak bagus bagi kita Terus manusia. aturan dalam Bible menikah itu harus umur berapa? Ya minimal kita sudah dewasa, Bang. Mana dalilnya di dalam Bible? Bukan mana dalilnya, Bang. Bukan mana dalilnya. Minimal kita sudah dewasa, Bang. Tidak harus anak kecil harus. Tunggu, tadi kita Ustaz bisa. Wafi itu tanya aturan dalam Bible mana berapa menikah, kamu bilang dewasa, berarti kamu bohong barusannya. Wah, dibohongin Ustaz Wafi Gimana, depan Bunda? semua orang. Maksudnya kan saya tidak bilang datanya Enggak, ini tadi di Ustaz mana. Wafi tanya. Bang Nana, Ustaz coba Wafi tanya. perbesar. Ustaz Wafi itu tadi bertanya, kata Ustaz Wafi, di mana dalil pernikahan, batas pernikahan, kamu bilang sudah dewasa dalam Bible, mana dalilnya? Nggak ada, berarti kamu bohongin Ustaz Wafi, ih jahat. Atau gini aja Uni, gini Saya tidak aja. bilang dalam Bible, Bunda. Saya bilang Kalau Kan sudah dewasa, kata abang kan kalau sudah dewasa, kalau meskipun syaratnya tidak dewasa tertulis. ini coba perbesar. Tunggu dulu, Iya, iya. Mas Bentar, Filipus. bentar, Ustaz Filipus, bentar. Sebentar ya, sebentar aja. Kata abang kan aturan memang nggak ada tuh di dalam Bible, tapi kita harus pakai logika minimal dewasa. Nah, wanita dewasa itu umurnya berapa minimal dan mana datanya? wanita dewasa umur berapa minimal ya, Bang ya? Iya, tapi pakai data ya. Wanita bisa disebut dewasa minimal umur berapa? Ya minimal umur 17 tahun ke atas lah, Bang, sesuai standar Indonesia kan? Datanya mana? Lah ini kan saya sudah bilang sama Abang. Saya nggak punya data, Bang, akan hal itu. Tetapi kita berlogika dong. Aduh, itu namanya Gitu loh. konsep. Bukan Nih, Ustaz Filipus, bentar nih, Bang Filipus dari tadi pengen ngomong nih, kita kasih kesempatan bentar nih. Enggak, Bang saya Filipus. nggak mau ngomong, cuma tunjukin ini aja. Ini dari fakta dan data Wikipedia. Cuma itu aja. Yaudah, oke, sip. Enggak, diperbesar sekali biar terlihat. Nih, Bentar. ini menurut Wikipedia ya, bukan menurut Islam ini nih. Ya, secara antropologis dan secara medis. Nih. Nah, menurut kedokteran adalah 9 sampai 12 tahun. Namun, Berarti betul ya. Secara kedokteran. namun perlu dicatat. Iya. Ya, secara Dibaca aja kedokteran ini. berarti ketika sudah bisa menstruasi, berarti dia sudah bisa disebut dewasa. Ya, namun perlu dicatat bahwa ada variasi individu dan beberapa wanita bisa mengalami menstruasi pertama atau menarse sedikit lebih awal atau lebih akhir dari 9 tahun ini. Ada yang lebih dari itu secara kedokteran, ada juga yang kurang dari itu. Ini dari fakta kedokteran. Udah lanjut. Berarti dewasa kan? Orang gini loh, Bang, Logika orang Bang di Ray lebih Indonesia keren. sendiri, kan kita hidup di negara Indonesia. Aduh, kita Re, menikah dengan anak dari yang tadi, 7 atau Re, 8 tahun kan tidak diperbolehkan. Re. Gitu loh, Bang. Ya. Iya, bentar Bang Filipus, Yang bentar sedang Bang Filipus. dibahas Bang Filipus udah ada Bang Filipus, Gitu, udah nanti maksud kita saya, rusuh Bang. ini Komal. Iya. Re, diskusi itu yang beradab lah ya. Diskusi itu kita Iya, akademis Bu, ya. Bunda. Saya juga beradab, Bunda. Stop dulu, Siap. sebentar. Iya, iya. Kamu lanjut dengan Ustadz Wafi. Kan saya sudah bilang, mending bertanya saja. Karena kalau kita di sini tumpang tindih suaranya itu kita di pasar. Silakan kamu mending bertanya aja. Kalau kamu tidak punya data yang kamu bisa ajukan kepada Ustadz Wafi, nonsen. Udah kamu nanya aja ya, Dek. Tanya aja Dinda, lanjut. Gitu Bang, nanya aja, jangan membantah omongan saya. Karena gini Bang, setiap saya ngomong bangun tidur sampai tidur lagi dalilnya ada Bang. Beda sama Abang di Komal dalam keadaan sadar saja, tidak pakai data, apalagi Abang tidur setelah ini. Itu. Hadza firaqu Yes. baini wa bainika. Inilah perbedaan kita dengan Anda Bang. Bukan gitu, Bang, bukan saya nggak mau, cuma kan maksudnya begini loh, Bang, sangat tidak logis aja sih menurut saya. Tapi kalau memang itu
doktrin atau suatu ajaran dan memang seperti itu dari apanya abang, ya oke, silakan, nggak masalah bagi saya. Maksudnya saya hanya berlogika aja bang, gitu loh. Bagi saya, bagi logika saya, Al-Quran itu sangat mulia bang, meminimal. Iya, itu bagi logika abang dan Tunggu juga dulu, bagi logika santai dulu, saya, saya ngomong Alkitab itu gantian, sangat Bang. mulia bang. Dengar dulu, Re. Iya siap Kamu bunda, dulu. siap bunda. Bagi saya, Al-Quran itu sudah sangat mulia. Minimal orang berumah tangga itu ketika wanita sudah menstruasi, tidak menabrak hukum kedokteran. Beda dengan Bible, gak ada batas umur, maka baru lahir pun langsung boleh dinikahi. Aturannya gak ada, gitu. Oke siap. Coba dalam Bible ada aturannya, keren bang, bukan niru-niru Islam, gitu loh. Bang Rey kayaknya nggak paham arti pelanggaran. Arti pelanggaran Bang Rey adalah ada rambu yang dilanggar, gitu loh. Nah, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan bang? Atau saya tanya balik tentang Bible Anda? Ya sudahlah bang, cukup sampai di situ karena Tunggu begini, Bang. gantian. Bentar, kita nih di sini edukasi. Tunggu bunda, tunggu. Gantian Ustaz Karena Wafi yang begini bunda, sabar dulu bunda. Ya, kok baru saya Ternyata mau ngomong sih cuma- gantian. Gini loh bun, kalau nggak akan berujung loh nantinya kan sementara abang ini No. ya. Kita bukan mau berujung nggak berujung, di sini kita mau edukasi. Gantian dong. Kamu sudah bertanya sama Ustadz Wafi, Ustadz Wafi menjelaskan. Sekarang gantian Ustadz Wafi bertanya kepada kamu untuk mempertanggungjawabkan agamamu sendiri. Lo lucunya kamu nggak ngerti agamamu tapi nanya-nanya agama orang. Kalau kami apologet ini ngerti agama kami sendiri, makanya kami tanya agama orang loh. Kalau Ya, kamu nggak kalau- ngerti agamamu sendiri, ternyata kamu tidak berani kritis terhadap agamamu, lah ngapain kau tanya-tanya agama kami? Kan lucu. Silakan tanya Ustadz. Jangan Oke. cuma maunya ditanya, nggak berani ditanya. Ini Ustadz, tanya Bukan balik nggak berani Ustadz. ditanya bunda. Nanti giliran saya menjawab, nanti bunda bilang gini-gini. Nanti kan dari tadi saya mendengar Saya ini. moderator. Saya akan Iya. mengkondusifkan Komal ini supaya ndak ada terbuang sia-sia waktu para netizen yang nonton 5 juta jiwa yang nonton pakai kuota loh. Mereka tuh butuh ilmu. Siap, paham. Silakan paham, Ustadz Wafi, paham. tanya Ustadz. Gantian lah kamu aja bertanya. Begini bang, kita karena tadi bahas pernikahan, coba kita melebar sedikit. Perintah menikah itu ada di dalam Bible bang. Beranak cuculah kata Tuhan di dalam Bible perjanjian lama. Beranak cuculah kalian agar untuk mengisi bumi. Itu perintahnya ada. Pertanyaan saya, kenapa Paulus malah nggak menikah bang? Berarti dia menentang ajaran Tuhan. Ajarannya beranak cuculah, ya beranak cuculah aturannya. Berarti kan kalau pengen punya anak dan cucu harus menikah kan? Tetapi Ya. kenapa Paulus itu tidak menikah? Dan apakah Paulus impoten bang? Jangan-jangan. Sehingga tidak ada Oke, satupun siap. wanita, tidak ada satupun wanita yang suka sama Paulus. Karena gini bang, kalau Nabi Muhammad banyak riwayat wanita suka sama Nabi Muhammad, tapi beliau memilih wanita yang salihah. Bahkan ketika Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa hubbuka li?" Bagaimana cintamu kepadaku? Maka Rasulullah mengatakan, "Kal uqdah allati hiya ala haliha," seperti ikatan yang tak pernah lepas wahai Aisyah. Wah, keren. Banyak cewek yang suka sama Rasulullah. Sekarang pertanyaannya Paulus, kenapa dalam sejarah Paulus gak ada satupun cewek yang mau sama dia? Apakah beliau impoten atau memang hasrat tidak normal atau gimana bang? Iya. Kan itu tidak diharuskan. Apakah itu ditulis di situ harus menikah, harus menikah? Ada nggak begitu tulisannya, Bang? Apakah itu Beranak diharuskan? cucu itu harus dengan menikah nggak? Iya, memang harus dengan menikah, tetapi akan hal itu kan tidak diharuskan. Apakah di situ ada unsur paksaan harus menikah, harus Oke, menikah, harus berarti menikah? Kan perintah tidak. Perintah ini menurut abang tidak harus. Lalu apa alasan dia tidak menikah? Ya, jangan tanya Kenapa ke- dalam fakta sejarah nggak ada cewek yang mau ngedekati Paulus? Kenapa tuh? Dalam sejarah mana itu, Bang? Dalam sejarah mana, Bang? Anda pernah nggak baca ada wanita yang jatuh cinta sama Paulus? Kan nggak pernah. Iya. Ya katanya kan, iya kan. Terus Nah, kenapa dia itu kok tidak disukai oleh wanita? Kenapa Paulus ini? ya,
Kan masing-masing orang punya pilihan, Bang. Sama seperti Abang. Ketika Abang masih muda dulu, ya begitu loh, Bang, logikanya, Bang. Jangan kok ketika Paulus nggak menikah dan apa kok menjadi pertanyaan yang seolah-olah ya ini masuk di, kan itu tidak, itu kan masing-masing orang punya pilihan, Bangku. Dan beranak cucu lah itu kan tidak diharuskan untuk harus, apakah di situ firman itu berkata, "Oi, harus begini, harus begitu, harus beranak cucu." Kan tidak begitu, Bang. Lah, gini Bang, Paulus ini orang suci nggak menurut Abang? Paulus, ya menurut saya dia sama. Kan? Telek. Langsung ngelek, langsung kena azab sama Paulus. Aku carikan Ngelek, lagi ya. Aku carikan lagi ya di bawah ya. Yang Kristen yang naik ya, yang Muslim nggak perlu naik dulu ya. Ustadz kita sudah ada di atas. Beliau sebagai narasumber. Kita sama-sama belajar di sini. Yang non Muslim nyimak aja di bawah. Yang Muslim ya. Yang non Muslim aja naik ke atas. Biar Ustadz Wafi fokus membiblosi ya, membiblosi gitu. Ayo gantian, ada Unirifa, ada Mas Billy. Enggak, aku moderator aja. Aku kalau ada Ustadz Wafi sama Bang Zuma aku moderator. Ada musik. Aduh, Bang, kalau lagi minum tua jangan naik ke atas, Bang. Please. Ya, kita lagi kajian ya. Kita lagi edukasi. Teman-teman yang lagi di warung tua jangan naik ke atas. Nanti kayak kemarin tuh. Waktu kemarin Ustadz di Komal Tanandar ada orang Kristen naik ke atas Komal, buka celana dia Ustadz, burungnya diliatin ke kita. Kristen itu? Iya Kristen lagi mabuk minum tua dia. Ya Allah. Kalau itu udah parah, Uni. Kalau saya itu 3 hari yang lalu ada wanita naik langsung dikeluarkan susunya. Oh my god, apa orang-orang itu kok otaknya porno semua tuh? Makanya ke-ban akun saya sekarang 7 hari. Awas rungkat. Dah, jangan dibahas. Tunggu, aku lagi naikin, aku lagi pilih-pilih. Yang di bawah bilang oten dong ya, oten gitu. Yang Islam nggak usah naik dulu lah. Ini siapa yang tidur nih ngorok? Siapa ngorok ini? Gary. Bang Yonat nggak usah dinaikin yang ngorok. Aku banyak kali loh, aku close dulu yang ini ya, banyak kali loh. Iya, pertanyaan saya, mengapa Muhammad dicekik dalam gua Hira, lalu lehernya, lidahnya keluar 30 cm? Coba jawab. Ya, diam dulu ya, dijawab Ustadz Wafi ya, diam dulu. Lanjut Ustadz. Di mana datanya yang dicekik itu Bang? Tunggu saya lihat anunya, itu ya dalilnya. Oke. Kita terjemah per kata setelah ini ya. Kita terjemah per kata. Iya. Oke. Ini jadi pertanyaan saya, Bang. Sudah lama ini. Ya, nggak apa-apa. Tanyakan aja Bang. Di sini Abang bertanya, saya menjawab nanti gitu. Aduh, Yang ada di, Muslim saya silangin ya, tanda naiknya 70 orang mau naik ada di loh. HP 1 ini. Saya ambil kitabnya ya. Nih, ini kitabnya. Yang ada Muhammad dicekik situ, Bang ya? Lengkap ini Bang. Saya ada di HP yang 1. Ini aja, Bang. Saya mau ini tanya ini di surah berapa ini? Ini Bang, ini tunggu dulu. Pertanyaan itu bagus tadi, biar teman-teman Selesaikan dulu biar dapat dijelasin edukasi, Ustadz Wafi. gitu. Nih, Iya. ya. Mengapa Muhammad dicekik sampai matanya melotot dan lidahnya keluar? Coba. Oke, santai. Jadi Abang santai ya, jangan menghujat Bang. Iya. Biar kita ngasih taunya juga enak gitu Bang. Oke. Ini dibesarkan dulu. Biar aku besarin, Bang Yonat. Nanti kita double. Dah. Ya, ini ya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Bang Jack di mute dulu Bang Jack ya, biar gak kedengaran ya. Nah,
Ini bab pertama ya, ini ya. Kitabu Bada'il Wahyi. Kitab menerangkan awal-awal Rasulullah dapat wahyu. Ini yang nomor 3. Oke. Ini narasi yang sering disalahpahami sama teman-teman Kristen, lalu mengatakan ini Rasulullah dicekik. Oke, ini ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin. Dari riwayat ini dari istri Rasulullah langsung. An Aisyah ummul mukminin. Aisyah ibunya orang-orang beriman, annaha qalat. Beliau mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Rasulullah kalau mendapatkan wahyu biasanya akan bermimpi bagus, bermimpi baik. Nah, di dalam tidurnya. Maka fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Maka Rasulullah kalau sudah bermimpi bagus, maka mimpi itu seperti cahaya di waktu subuh. Cahaya di waktu subuh, mithla falakis subhi. Nah, thumma hubbiba ilaihil khala. Rasulullah kalau sudah mimpi bagus, maka beliau akan suka menyendiri, al-khala, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan Rasulullah akan menyendiri nanti di gua Hira. Nah, ini nih. Ya, fayatahannas fihi wa huwa ta'abbud. Maka beliau akan beribadah al-layali zawatil adad, beberapa malam di gua Hira. Rasulullah kalau sudah akan mendapatkan wahyu, beliau biasanya akan bermimpi bagus dulu, lalu beliau akan suka menyendiri di dalam goa beberapa malam. Qabla ayanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau pulang ke menuju ahlihi, keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik, dan Rasulullah akan membawa bekal. Dalam perjalanan menyendiri di Gua Hira, beliau akan membawa bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian kembali kepada Sayyidah Khadijah, fayatazawwadu limithliha, terus seperti itu. Bekalnya habis, pulang ke sudah rumah. turun kali Pak Wifi. Tunggu dulu. Ini kok malah bicara ini? Sungguh dulu. Iya, orangnya tadi tanya itu kan sudah Ya, ya nggak apa-apa. Ini saya naik. Iya, saya masih ada Bang. Iya. Enggak kalau Nah, jadi Rasulullah beberapa malam di Gua Hira, beliau itu membawa yatazawwad, bekal. Ketika bekal habis, datang lagi ke Sayyidah Bang, Khadijah. yang saya tanya bukan itu, Bang. Tunggu dulu, ini hadis yang Anda tanyakan. Yang saya tanya bukan secara itu. lengkap, ya. Salah Anda sasaran kalau jawabannya, Bang. Dengar, Ini ya Anda turun Bang saja, Budi, enggak ya, apa-apa. Bang, Enggak mau dengar aja enggak yang apa-apa. Kita akan kata, menjelaskan Pak. secara lengkap. Gitu ya. Nah, gini, hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, tidak apa-apa, Anda turun saja. Saya akan menjelaskan ini karena pertanyaan ini sering ditanyakan. Enggak, Sirah Nabawi, Bang. Sirah Nabawi Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Oke, ayo buka. Iya. Di situ yang benar, bukan yang itu maksud saya. Yang saya tanya, Ayo, Sirah buka, Nabawi Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Oke, Di bagus. situ Muhammad dicekik Buka. sampai lehernya lidahnya keluar 30 cm dan matanya melotot. Oke. Siapa yang cekik dia, Bang? Oke. Ya. Panjek aja buka. Oke. Anda bisa open cam sekarang? Monggo open cam. Enggak usah, baca aja dulu, Bang. Baca Oh, biar enggak bisa, biar karena Anda menghentikan pembicaraan saya. Jadi Anda sudah mulai harus berani bukan open itu, cam. bukan jawaban yang enggak, saya ini, minta. Bang, Sirah Nabawi itu ini rujukannya, Bang. Gimana sih? Iya. Ibnu Sirah Hasim Nabawi jilid itu 1. rujukannya pakai hadis ini. Iya. Coba. Abang buka cam Ibnu dulu, Hasim Pak. jilid Abang 1 buka cam halaman 178 sampai 179. Ya, Dikatakan open cam di situ bahwa Muhammad dicekik sampai matanya melotot dan lidahnya keluar 30 cm. Iya. Gimana Abang, itu, Bang? Open cam dulu. Mau Coba. ulang Panjek. Berapa? Iya, coba Abang open cam dulu, tunjukkan datanya kepada saya. Coba. Sirah Nabawiyah Unik. Ibnu Hasim jilid 1 halaman 178 sampai 179. Jack, kau yang mendalilkan, kau yang buktikan.
Ustadz Wafi itu menunjukkan kitab sumber primernya, ya. Yang kau bilang itu menunjukkannya ke situ. Saya mau Iya, saya mau dibukakan Suruh open Ya cam udah aja, kau yang suruh buka, open cam. kau yang buka. Sirah Kau yang Nabawi Ibnu Iya kau Hashim. buka. Kalau cuman baca-baca gitu aku juga bisa. Kau buka kan datanya. Kalau nggak bisa kau penipu. Orang Kristen ini memang banyak penipu. Halaman Turun satu. kau. Memang kau nggak ada gunanya karena kau penipu. Di Kristen itu boleh berdusta dan segala. Sudah. Kalian Kristen itu tolong kalau bicara tuh jangan menipu. Kami nggak percaya. Kalian penipu soalnya. Udah banyak kami bungkam ke penipuan kalian. Lanjut Ustaz. Ya, jadi Jangan inilah turunkan ya. dong. Kok Ketika maaf, kita turunkan. diskusi sama Ini orang Kristen kok nggak ada adabnya, guru saya lagi ngomong kok kamu ngomong. Saya maklum kalian nggak diajarkan adab, tapi kalian di komal kami loh. Bawa Iya, Roh Kudus makanya, kalian Bu. kalau kalian nggak mampu. Kalau Kok Roh masa Kudus kalian tidak turunkan? mampu, Oh, saya gimana? sudah aku turun kuludai Roh Kudus kau, pneumahagiosmu turun. Sabar nih, Kok sabar nggak dulu. bisa pneumahagiosnya diatur ini orang-orang ini kok? Nggak ada akhlak. Wajib kalian. on cam aja nih. Ya, jadi memang Lanjut, inilah Ustaz. ya. Kita kalau berdiskusi dengan Kristen, jadi gini teman-teman ya. Kristen yang baik itu adalah oknum, teman-teman. Itu perlu digarisbawahi ya. Kristen yang baik itu adalah oknum, tapi mereka yang jahat adalah mayoritas. Kita bisa membuktikan itu di komal-komal. Ya, komal-komal mereka datang, saya masih menjelaskan mereka memotong-motong seolah-olah salah, seolah-olah mereka yang menjadi orang Islam bertahun-tahun, padahal seluruh sirah Nabawi itu rujukannya hadis. Makanya saya langsung baca hadisnya begitu. Nah, sedangkan ini ya saya lanjutkan dulu hadisnya. Kan dia itu tadi menframing Nabi Muhammad dicekik, matanya keluar 30 cm. Itu kan jelas kebohongan gitu loh. Kebohongan yang tidak akan pernah bisa dibuktikan. Tidak akan pernah bisa dibuktikan itu. Karena kalimatnya saja sudah buat-buat itu. Nah itulah ya. Jadi mereka yang menggaung-gaungkan agama kasih, tetapi mereka juga yang menampakkan bahwa mereka sama sekali nggak ada adab, nggak ada akhlak. Selalu mereka menggaungkan itu agama kasih teman-teman. Tetapi di dalam Bible mereka nggak pernah tertulis satupun mereka diajari akhlak dan adab itu nggak ada. Maka wajar mereka seperti itu, gitu loh. Gitu ya. Saya teruskan dulu Mas. Afwan Ustaz, saya ketawa dari tadi. Lanjut. Afwan Ustaz, Lanjut Gus Wafi. saya ketawa dari tadi. Saya ketawa dari tadi sejak pertanyaannya yang pertama itu dicekik. Karena kan waktu belajar Fathul Bari juga di pondok pesantren, saya punya kitab seperti itu. Ada sama Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ada semua saya. Waktu belajar Fathul Bari juga, waktu saya mondok juga pas masuk ke daurah fikih ya, masuk fikih. Pertanyaan saya seperti dia gitu loh. Kok ada ya orang yang nanya kayak saya? Kan gitu loh. Kok aku seperti melihat diri saya lahir lagi gitu loh. Dan penjelasan Ustadz juga diambil dari Fathul Bari ini gitu loh. Sama. Iya, ini Dan lucunya penting. cara bantahnya dengan cara bantah saya sama gitu. Iya. Lanjut. Jadi begini ya. Ini kan ya, hatta ja'ahul haq. Ketika Nabi ada di Gua Hira, sampai kebenaran datang kepada beliau, wa huwa fi ghari Hira, faja'ahul malaku. Nah, ini detik-detik yang dia tanyakan. Ketika beliau di Gua Hira, ada malaikat datang. Faqala, apa kata malaikat itu? Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Maka malaikat Jibril Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Aku nggak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani. Nah, ini ya, ini kalimatnya ya. Yang kata mereka mencekik itu ini, fagotto. Gotto ini berarti mencekik. Ada terjemahan sirah Nabawiyah yang mengartikan kata gotto itu artinya mencekik. Ya. Seolah-olah mereka mencekik Nabi Muhammad sama lehernya. Nah, ini titik vitalnya. Kalimat fagottoni, maka malaikat Jibril ini bukan mencekik, ini merangkul ini. Kita buktikan dalam kamus ya. Apakah gotto itu bermakna mencekik? Kita buktikan dalam kamus teman-teman. Saya buka kamus dulu. Usahakan Kristen yang naik on cam ya.
biar meminimalisir penghujatan. Saya Muslim, Ustaz. Oke. Yang muslim naik turun dulu. Oke, ini ya. Kita lihat di kamus bahasa Arab, apalah gotto itu bermakna mencekik. Kita pakai kamus ini dulu. Saya banyak kamus ya. Kamus atau fik ya. Gotto ya. Kita lihat gotto, apakah maknanya mencekik, saudara? Biar kita ilmiah gitu loh, bukan hanya bisa nanya tapi nggak bisa nunjukin apa yang ditanya gitu. Nah ini ya, gotto. Apakah mencekik? Kita ambil ini. Gotto yaghittu ghattun ya. Ngerangkul ini ya. Mencekap, menutupi, merangkul. Ini gotto ya. Gotto yaghittu ghattun wa ghatitun. Apa artinya? Merangkul. Oke. Kita buka kamus lain. Ini kamus Al-Munawwir ya, kamus Al-Munawwir. Kita buka bab ghain. Apakah ghain itu mencekik gotto maknanya? Kalau mencekik itu nanti kita kasih tahu bahasa Arabnya. Ikhtanako. Kalau ikhtanako mencekik artinya. Jadi beda ya. Ini ya. Gotto. Nih. Gotto. Kita cari gotto. Begitulah kalau kita apa namanya ya, ngobrol sama orang-orang seperti itu. Gotto, tidak ada ya. Gotto yang bermakna mencekik di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nggak ada teman-teman. Ini gotto, kita cari gotto dari mana ini, berarti gotto ini ya. Ah ini gotto. Ini ya, gotto, gotton, wa gotiton. Artinya mencelupkan, membenamkan, mendekur. Ya, tercelup, terbenam, nggak ada artinya ya. Permulaan subuh, nggak ada. Di sini juga nggak ada yang berarti mencekik. Kalau mencekik ini ikhtanako. Ikhtanako itu mencekik dari kata khonako, khoi nun kof. Kalau ikhtanako ada nih kho nun. Kita buka ha jim ha kho. Ustadz Wafi. Tunggu dulu ya. Menurut saya, kalau misalnya seandainya biar lebih jelas, ya saranku, mending kan itu tadi pertanyaannya kan. Nah ini ya, tunggu dulu ya teman-teman. Kenapa saat dimencekik mendingan gini, maksudnya gini, dijelaskan dulu, Pasir Gurun. Baru lagi dijelasin. Pasir Gurun, tenang dulu. Kita diajari akhlak kan. Kalau orang ngomong itu jangan dipotong-potong gitu loh. Nah ini ya, khonako yakhnuku khonkun, artinya mencekik. Nah seharusnya pakai ini, khonako. Bukan pakai gotto, sedangkan lafal di dalam hadis. Jadi Sirah Nabawi itu juga pakai hadis, guys. Semuanya merujuk kepada hadis. Gak mungkin Sirah Nabawi cerita gak pakai hadis. Nah, sedangkan di sini lafalnya bukan menggunakan khonako atau ikhtanako, tapi menggunakan lafal gotto. Fa'akhodani, maka malaikat Jibril mengambil saya, fagottoni, dan merangkul saya. Begitu saudaraku. Begitu ya jawabannya. Monggo, yang lain kalau mau bicara. Oke, saya tanggapi ya. Maksudku gini. Itu kan dia tadi mengatakan bahwa kenapa Pasir Gurun. Sebelum kau tanggapi wajahmu pertunjukan. Ini gua juga. Nah, gitu biar enak gitu kan, biar santun diskusinya. Nah, jadi gini. Itu kan pertanyaannya itu tadi, kenapa saat Nabi Muhammad itu dicekik, matanya lidahnya itu keluar 30 cm. Itu buat kalau itu misalnya maksudnya gini, kalau misalnya ada kesalahan dalam bahasanya itu ya dijelaskan. Kalau misalnya juga Pasir ada Gurun, kamu punya telinga, Dek. Tidak ada itu. Itu tidak ada.
Buktinya kalian tidak mampu menunjukkan dalilnya. Kalian yang menuduh, kalian yang mendalilkan. Kami Enggak, meminta kawan, sebentar dulu. Kamu di sini tahu aturan nggak? Kawanmu tadi itu membawa fitnah. Kami minta mana datanya? Ada ditunjukkan sama kawanmu datanya. Kau percaya kepada kawanmu tadi? Ya percaya kok. Buat itu. Oke, kalau begitu kau tunjukkan datanya kalau kau percaya. Tunjukkan datanya. Coba tunjukkan di Sirah Nabawiyah ya, kata dia itu mana ada kata sampai matanya 30 meter, lidahnya keluar, gak ada itu. Itu bahasa murni orang Kristen itu yang sering buat-buat itu. Itu ajaran iblis dari Tarsus yang kayak gitu, ajaran Ya. iblis dari Tarsus. Kita wajar ada orang Kristen bertanya melebih-lebihkan seperti itu, wajar. Kenapa? Karena kita sering bertemu orang-orang seperti itu dan mereka itu tajamnya kepada pertanyaan Islam. Tapi giliran kita bertanya balik tentang kitab mereka, tidak ada satupun orang Kristen yang bisa berdiri tegak setelah mendapatkan pertanyaan dari kita, gak ada. Ya oke, mau tanya apa kira-kira? Anda pernah belajar bahasa Ibrani? Belum, sorry. Saya nggak Saya bisa. belum nanya aja Anda sudah tepar itu. Belum nanya Saya, saya padahal. bentar. Gini, saya asli pure orang Indonesia, jadi saya nggak mau belajar bahasa yang tidak saya tahu ininya, apa namanya, yang tidak ada kepentingannya di aku. Ya itulah Mas. Perdiskusian kita itu tingkat S1, S2, S3, dan doktor. Kalau kita kembali lagi hanya mengulas tentang bahasa terjemahan yang setiap tahun ada perbaikan, ngapain kita bahas kayak gitu? Kita itu ingin diskusi itu bertingkat. Saya menguasai bahasa Arab, maka lawan saya harus menguasai bahasa Yunani dan Ibrani, baru fair. Kalau saya paham bahasa Arab, lawan saya cuma modal terjemahan, apalagi terjemahan yang baru Bible versi kedua ini tahun 2020-an, ya itu gak fair namanya. Mending Kristen bertanya, saya menjawab saja. Begitu Pak. Nah oke, aku mau tanya. Oke ya, aku tanya ya. Iya. Mengenai tadi kan Tadi sudah. datanya mana tadi? Bisa nggak nunjukin data tadi itu? Yang Oke, dicek saya nggak- sampai Oke. Saya juga nggak pernah belajar Al-Quran gini. Aku juga nggak pernah belajar Al-Quran. Jadi saya juga tadi itu mau meluruskan pertanyaan supaya pemberian jawaban itu lebih singkat, padat dan jelas. Jadi mudah dipahami sehingga tidak berbelit-belit. Walaupun pada penjelasan daripada Ustadz Wafi tadi itu nggak ada saya menangkap apa-apa, tapi mohon maaf saya tidak bisa Ya, melanjutkan karena pertanyaan. yang saya jelaskan ini adalah bahasa Arab dengan kamusnya. Ya, Jadi wajar. terjemahannya yang Orang yang hanya bisa Indonesia tidak akan pernah paham sampai hari kiamat itu. Ya, masalahnya gini, ya oke. Jadi gini, kita skip dulu untuk pertanyaan itu. Kan jenengan kan mau bilang kalau Kristen mau bertanya, oke, silakan ditanggapin. Itu tadi kan sudah sempat pembahasan. Tunggu dulu, sebentar dulu. Brother, kamu bentar dulu. Kamu bilang tadi kamu percaya dengan pernyataan kawanmu, tapi kamu ternyata nggak tahu juga. Berarti kamu gampang dibodohi. Enggak, soalnya Lanjut, Ustaz. dari jawaban Wafi itu nggak saya temukan juga penyangkalan dari pernyataannya. Makanya saya percaya. Sudah dibilang nggak Ya ada udah. peristiwa dicekik, peristiwa keluar mata lidah nggak ada sama sekali. Ya udah kita nggak usah. Siapa itu? Ya udah kita Kan nggak sudah usah bahas diberitahu itu tegas sama kok. Ustadz Wafi, nggak ada. Kita Kalau nggak nggak bahas ada, itu lagi kok. bagaimana Anda mau meminta bukti? Orang Iya. faktanya nggak ada kok. Dalilnya mana? Kalau ada Nabi Muhammad dicekik, dia bilang di sohi ini sohi itu, mana? Cuman bilang aja alamat tapi nggak ditunjukkan. Kita kan Lanjut. Kita kan sepakat untuk skip itu pertanyaan. Saya juga nggak bisa menemukan jawaban dari Gus Wafi. Ya, Gus Wafi, pertanyaan saya juga nggak bisa buktikan toh. Nah, saya mau kan Gus Wafi tadi mau minta pertanyaan dari saya. Nah, ini saya mau tanya. Itu terkait tadi sudah dibahaskan yang tentang pernikahan anak di bawah umur. Nah, itu tadi sempat saya menyimak dan yang diturunkan itu tadi memberikan data atau Nggak ada datanya.
Yang nanya tadi nggak bawa data. Dari Google katanya Nggak ada. Merah kok data, aduh pasir turun. sesuai dengan ilmu kedokteran ya, seorang perempuan itu dikatakan dewasa secara fisik, secara biologis itu umur 9 tahun sampai 12 tahun. Nah, logikanya sekarang itu kan aku juga nggak tahu apakah benar kalau misalnya si Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah itu umur 6 tahun, berarti kalau misalnya di umur segitu berarti masih belum matang secara biologis gitu loh. Memang betul nggak ada larangan, tapi secara biologis itu sudah, kita berlogika dulu aja lah. Memang Berlogika lagi akhirnya. ya tuh kita menanggapi sesuatu hal itu pakai logika, bukan pakai dengkul toh. Ya, datanya ada nggak? Yo, Duh, selamat datang di kebenaran. bukan masalah data. Sekarang saya nanya ke kamu. Saya bilang di dalam Lukas pasal 9 ayat 12, Yesus itu salto belakang 15 kali. Kau percaya nggak? Ya nggak ada, gitu loh. Iya, karena saya nggak punya data. Lah, masalahnya gini. Itu beberapa kali juga sudah dibahas. Maksudku gini, kalau memang itu Nabi Muhammad tidak menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dibuktikan tuh. Soalnya gini, di beberapa, apalagi di roomnya Edis TV sering dibahas itu. Jadi kalau memang betul, memang itu salah. Soalnya Edis TV itu sering membukakan itu Al-Qur'annya. Nah, udah Edis gitu loh. TV, kau dengar. Sekarang saya minta satu ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad menikahi anak 9 tahun, 6 tahun. Kau tunjukkan dulu. Sama seperti aku mengatakan Yesus salto belakang 15 kali dari Pohon Ara sampai ke Danau Yordan. Sampai ke Sungai Yordan 15 kali dalam sehari. Itu loh. Maksudnya gini, kalau Enggak datanya. Kalau nggak ada data berarti saya congor namanya. Orang nggak ada ayat seperti itu kok. nggak ada berarti. Nah, nggak ada berarti. Ini Kalau nggak brother. ada apa yang mau dipermasalahkan, Pak? Ini brother, kan sering teman-teman Kristen itu mengatakan begini kan. Kalau tidak tertulis dalam Bible, maka kita tidak beriman. Kan begitu kata teman-teman Kristen. Nah, Gimana? kalau tidak tertulis dalam Bible, maka tidak wajib diimani, betul? Kalau tidak tertulis dalam Bible, tidak wajib. Diimani, betul? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Enggak, jangan panjang-panjang. Kalau nggak tertulis dalam Bible, wajib diimani enggak? Enggak, kalimat sampean itu tidak tertulis di dalam Bible gitu loh. Lah, ini pernyataan orang Kristen yang sedang saya ungkapkan itu. Banyak teman Kristen mengatakan kalau nggak tertulis dalam Bible itu nggak wajib diimani, betul nggak? Betul, oke. Oke, nah pernikahan Sayyidah Aisyah itu nggak tertulis dalam Al-Quran. Ngapain kalian sibuk gitu loh? Enggak, maksudnya gini, kalau memang tidak ada, Gini gimana sih? itu gitu loh. Orang nggak ada. Nggak udah tertulis. gitu. Bagaimana kau mau mempersoalkan sesuatu yang tidak tertulis? Sama seperti aku mempersoalkan Yesus salto belakang dari Pohon Ara 15 kali. Nggak tertulis, ngapain saya persoalkan? Orang yang mempersoalkan Yesus salto belakang sambil buka celana dari Pohon Ara, Jadi gini, itu nggak tertulis. Terus saya persoalkan, itu saya gila namanya. Paham nggak sih? Tukiman? Syaratnya orang Kristen bertanya kan harus tertulis dalam Bible. Nah, yang ditanyakan juga gak tertulis dalam Al-Quran. Maksudnya gini loh, kita gini, kalau misalnya Al-Quran ini ada final daripada terjemahan, soalnya gini, kita nggak bisa menganalisa secara final yang namanya Al-Quran. Kenapa ada hadis juga? Apa sih? Ngapain pakai terjemahan? Orang kita belajar bahasa Arab susah-susah kok masih mau pakai terjemahan. Buat apa saya mondok 10 tahun kalau cuma pakai modal terjemahan gitu loh? Apa bedanya sama anak SD nanti? Modal terjemahan kepada orang yang nggak paham bahasa Arab.
Gitu Jadi loh. menurut teman-teman Kristen itu ya pelajaran bahasa Inggris buang aja karena kita orang Indonesia. Pelajaran bahasa daerah ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda buang itu di pelajaran SD SMP itu. Karena kita orang Indonesia, harus belajar Indonesia aja kan begitu kan. Buang aja itu pelajaran di SD itu. Ngapain belajar bahasa Inggris? Kan begitu kan? Immanuel on cam, Immanuel. Hey, Paulus. Halo, Yes, ya. Silakan on cam. Ustaz Ya. Wapi on cam, ente on cam. gimana kabarnya? Iya on cam, brother. Ustaz Wapi on cam, ente on cam. Ustaz Adam on cam, saya on cam tuh. Jangan on cam. Orang nggak ada permasalahkan. Sama seperti saya mempermasalahkan Yesus salto belakang dari. Agak kabur apa kunnya? Agak kabur kameranya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai baju tapi brother, pakai baju. Ini di hadapan. Kameranya ada Roh Kudusnya itu gak kelihatan. Coba, kayak mana wifi? Enggak, kameranya kamu kok gak jelas. Kabur dia. Kayaknya kalau digosok pun apanya ini kameranya apa? Udah lama apa handphone ini? Perlu dibawa ke apa? Ke reparasinya ini. Farasi. Lanjut, Kurang silakan. bagus Ustaz. kameranya. Tapi kalau kamera belakang dia bisa juga sih. Hanya kamera depan ini aja dia yang jadi nggak kabur dia. Satu itu brother, cuma ganti layar itu. Ganti apa? Cuma ganti touch screen-nya saja itu, sama seperti HP Iya. saya yang dulu. HP saya ini juga begitu dulu. Cuma touch screen 15.000 aja udah bagus. Oke. Silakan, Immanuel, silakan sama Ustaz Wapi ini. Silakan. Uniripa, standby. Si Uni malah tidur. Tentang apa ini? Tentang materi tema kalian ini, Paulus penipu. Oh, harus penipu. Itu Paulus penipu. Terserah Anda Bang, mau tanya apa? Biar guru kami menjawab. Terserah Anda. Tapi ketika Anda sudah bertanya, jangan kabur ya. Enggak. Artinya gini loh, sebenarnya pembahasan yang enak itu dia dua arah, memberikan kesempatan juga yang berimbang untuk saling tanya jawab. Begitu aja. Artinya biar janganlah artinya didominasi sehingga 80-20, 80% kalian yang terus bernarasi sehingga ketika kami bernarasi, tamunya bernarasi, kalian cut begitu. Akhirnya nggak imbang. Karena nggak enak. gini Bang, tadi temanya itu Kristen yang bertanya, Islam yang menjawab itu loh. Maka wajar kita lebih banyak menyampaikan. Atau sekarang kita balik, kita bertanya Anda yang menjawab gimana? Apa aja, relax saja. Saling tanya, dikasih kesempatan, saling kasih kesempatan aja. Saya kasih Gak ruang untuk apa-apa, yang bertanya. penting bawa data Bang ya. Kalau cerita data ini pun kita harus paham juga. Gini dia. Sebetulnya Gimana? Katanya mau kita bertanya, beda Abang jawab, gaya. gak usah pakai Gini, data. Wafi. Gini Wafi, gini. Beda kalian yang penghafal itu, kami nggak gaya penghafal. Jadi kami contohnya kalau nggak ada, aku nih pakai satu handphone nih untuk mengetik-ngetik itu untuk contohnya kan bisa saja cari di Google sih. Di mana terus muncul kita singkat Abang kan punya Bible di rumah. Punya, tetapi mencari-cari itu kan agak-agak sulit juga. Jangan tahu kita ayatnya itu, tetapi spesifiknya kan nggak semudah itu ya kita hafal-hafal. Berarti Abang jarang baca Bible berarti. Bukan jarang, kami masa orang nggak hafal. Kalau sering nggak Ngerti nggak? Kalau nggak contoh. Beberapa ayat yang ku hafal aja nih, Lukas 1 ayat 37. Tapi bisa saja nggak connect ke pertanyaanmu. Untuk apa? Lah kan, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Ya, Allah tidak ada yang mustahil. Bang, makanya kan tadi, Contoh dari lagi. tadi, Tetapi ya. kami bukan penghafal, itu pula masalahnya. ya dari tadi itu kan memang Kristen bertanya, kita yang menjawab. Maka kita harus menampilkan data. Kalau dibalik, kita yang bertanya, Abang yang menjawab, Abang harus ngeluarin data kayak saya. Gini aja Wafi, gini aja kita. Sebenarnya inti dari perdiskusian ini adalah kita kan saling klaim, artinya ada yang benar, kamilah yang paling benar. Anggaplah dulu itu kita ini. Sebenarnya dalam beragama ini, sebentar dulu Filipus. Dalam beragama ini, bagi kalian Kristen itu salah dalam beragama, salah sembah lah contohnya dulu. Di saat kami Kristen ini menyembah Yesus, pendapat kalian itu salah sembah, seharusnya bukan Yesus yang disembah, Yesus itu utusan, kan begitu.
pendapat kalian. Jadi pendapat kami, Tuhan itu, Yesus itu begini. Jadi yang kalian itu nggak tepat juga. Islam itu tidak tepat bagi kekristenan. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, pernahkah Tuhan atau Bapak, Sang Bapak, mengatakan Yesus adalah firman yang hidup? Pernah nggak? Kerangka acuan kami kan dari Bible. Contohnya dari Kan Yohanes. kata Anda yang mengklaim Yesus itu begini begitu Bapak, Tuhan. Maka kita tanya sekarang nih, Bapak pernah nggak mengatakan Yesus itu firman yang hidup? Coba dijawab. Soal kau itu memberikan salah soal, kau lah namanya salah soal. Soalmu itu sudah nggak tepat. Jadi Yang benar gimana? Yang benar gimana? Yang mengatakan Yesus itu firman hidup siapa? Gini, Wafi. Coba, yang benar yang mengatakan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu siapa berarti? Sebentar dulu, Wafi. Pertanyaan yang benarnya, kenapa? Apa? Dari mana acuannya Yesus kok jadi firman? Kenapa kau katakan Yesus itu sang firman? Contoh. Tentu saja jawabannya adalah dari Alkitab, yaitu kitab Yohanes. Kan begitu. Oke, Yohanes tahu dari siapa? Yohanes kan muridnya Yesus. Oke, mana data Yesus pernah ngajari Yohanes dia firman yang hidup? Loh, itu udah salah soal kau. Apa ini anak? Sekarang contoh Wafi. Berarti kan pendapat pribadi Yohanes kan? Sebentar Wafi. Pendapat pribadi Yohanes, Yesus itu firman. Padahal Yesus nggak pernah ngajari seperti itu, betul? Sabar Wafi. Kau jangan menyeret pada kesimpulanmu. Jangan dulu menyeret pada kesimpulan. Tidak boleh begitu. Contoh nih, sama juga kalau aku balik samamu. Di mana di Al-Quran ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Kan nggak ada juga. Kalian kan itu kan hasil penggabungan. Adakah komplit dia ayat itu langsung di Al-Quran? Komplit dia seperti itu? Ada, kalau ada gimana? 2 kalimat syahadat itu adakah komplit di Al-Quran? Ada, kalau nggak ada, kalau ada gimana? Coba buktikan. Mana? Enggak, kalau ada gimana? Kalau ada Nggak, gimana? Buktikan aja. Loh, enak aja dari tadi. Tanya tapi tidak mau resiko. Kasih. Giliran kita mau jawab data, kita yang dimintai data dari tadi. Kamu dari tadi gak buka data sama sekali. Apa yang Anda tanyakan saya jawab. Ada, tapi sekarang saya yang bertanya, saya minta dulu datanya. Malah dibalik lagi. Apa bedanya tanya. sama Kristen-Kristen yang tadi saya disuruh buka data? Oke, tanyalah Wafi, tanyalah. Yuk, mana data bahwa Yohanes pernah diajari awalnya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Kapan Yesus ngajari itu kepada Yohanes? Mana datanya? Kalau data spesifiknya nggak ada. Nggak ada ternyata. Dan terus? Berarti itu pendapat pribadi Yohanes? Itu adalah ucapan Yohanes selama dia bersama dengan Yesus. Ya mana data sejarahnya mana itu? Kalau kau mintakan itu nggak ada dalam kitab begitu. Gak harus kitab atau bukti sejarah yang lain gak apa-apa. Gak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Gak tertulis dalam Bible gak apa-apa. Kita bilang nggak ada. Ada juga. Nggak ada juga. Sekarang tunjukkan di mana ayat mana di Al-Quran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tertulis secara komplit dia langsung. Di ayat berapa? Coba katakan. Sampai bisa bahasa Arab? Nggak usah, tunjukkan saja. Loh, Nggak tahu bahasa Arab. gimana saya mau menunjukkan Anda bacanya aja nggak bisa gitu. Tunjukkan aja. Ini 6.000 ini tahunnya bahasa Arab ini sebagian. Saya ngomong sama Anda bukan sama ngomongnya orang 6.000. Kalau orang Kristen, Kalau saya tunjukkan ayatnya, apakah Anda bisa bahasa Arab? Agar begini kawan, agar jangan diskusi itu saling menjebak, tapi mencari kebenarannya. Saya kalau tampilkan Al-Quran, kalau saya tampilkan Al-Quran, apakah Anda bisa baca? Kalau bisa baca, saya tampilkan ini. Aku nggak bisa baca. Bacakan sajalah. Bisa baca? Anda bisa baca? Nggak bisa aku baca Al-Quran. Lah, nggak bisa. Gimana saya mau menjelaskan kalau Anda baca aja nggak bisa? Jangan bersembunyi kau Wifi di balik ketidaktahuanku bahasa Arab. Tidak tahu, ini pertanyaan udah ratusan kali ditanyakan oleh orang Kristen dan Ustaz Wafi mampu menjawabnya. Apa untungnya aku mempelajari bahasa Arab? Apa pentingnya aku belajar bahasa Arab?
Ya agar Anda tidak nanya-nanya pertanyaan konyol kayak tadi. Jadi pertanyaan gini, hanya karena orang Kristen tidak bisa bahasa Arab, lalu orang Kristen tidak bisa bertanya tentang Al-Quran. Lah, orang Kristen boleh bertanya Al-Quran, tetapi ketika pertanyaannya berkaitan dengan lughatnya, bahasanya, maka syaratnya bisa bahasa Arab. Sekarang tunjukkan aja, jangan berputar-putar Wevi. Anda bisa nggak bacanya? Saya tunjukkan Anda bisa nggak bacanya. Tunjukkan dan bacakan saja, inilah jawaban dari pertanyaanmu, itu aja bilang. Astagfirullah. Gimana saya mau menunjukkan Al-Quran? Itu pertanyaan enteng, Bang. Tunjukkan Bukan aja. pertanyaan berat itu bagi kita. Tunjukkan. Abang itu bertanya tentang bahasanya, mana yang konteksnya seperti asyhadu